cerita bagaimana penderitaan yang dialami oleh kita punya orang tua. Dulu untuk Pegunungan Bintang itu daerah operasi militer. Daerah operasi militer. Sangat susah sekali untuk anak-anak itu bisa pergi sekolah. Karena orang tua mau dapat uang dari mana? Tidak ada. Mereka mau jual omelo, bonene, video, sana apa aku jual seromi, tidak ada. Pasar apa mah? Tidak ada. Yang ada itu hanya, minta maaf saya bicara bahasa Inggris. Yang ada itu hanya bapak-bapak dengan itu kakak perempuan yang jadi guru dan perawat. Itu saja yang jadi tumpuan harapan dari masyarakat untuk bisa dapat sekolah. Jadi anak-anak itu mau pergi sekolah, tidak ada uang untuk mereka pergi sekolah. Tidak ada. Mereka guru, son, perawat, suster, itu cuma yang ada sekolah. Yang lain tidak ada. Itu yang ada di wilayah lalu. Wilayah Ketengban itu tidak ada itu. Itu tidak ada. Mereka punya sekolah itu hanya sekolah Alkitab di Borneo. Di wilayah Ketengban dikirim melanjutkan pendidikan di SPG Taruna Bakti. Itu baru ada guru-guru. Yang lain dikirim ke SPK untuk jadi perawat. Itu wilayah Ngalum. Sementara wilayah Ketengban itu tidak ada. Jadi perimbangan pendidikan di Pegunungan Bintang sampai dengan 2000, tahun 2000 itu begini. Wilayah Ketengban dan Ngalum itu begini. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Karena apa? Guru-guru anak asli Ketengban tidak ada. Kalau wilayah selatan ada. Dari Iwur itu ada. Seperti Pak Guru William Oropka. Ya, itu ada. Atau almarhum Julius Kimpulin. Mereka dari wilayah selatan ada. Tapi wilayah Ketengban itu sudah perimbangannya begini. Sehingga ketika fight untuk jadi kabupaten sendiri, baru saya kirim anak-anak pergi sekolah. Yang tamatan SMP, saya kirim ke Semarang. Setiap tahun 25 anak. Ada yang pemalas pulang. Mau pulang terserah. Yang penting bisa bertahan. Dan saya bilang anak-anak Ketengban, kamu punya keadaan seperti ini. Kau baca bisa tidak, kau tulis bisa tidak, kau berangkat. Di Semarang ada orang tua. Kamu akan dibina. Jadi hari ini ada perimbangan. Kamu punya kakak-kakak yang sekarang jadi sarjana di Pegunungan Bintang hari ini, itu karena kebijakan Bapak saat itu sebagai wakil bupati. Karena bagaimanapun juga, kalau tanpa pendidikan kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa pendidikan itu tidak bisa buat apa-apa. Itu tidak bisa. Hari ini anak-anak ada di sekolah ini. Kamu pernah bayangkan tidak bahwa suatu saat kamu akan berada di Bogor, di SAI. Pernah kamu bayangkan tidak? Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Cerita perjuangan yang tadi saya ceritakan sampai dengan kabupaten ada, dan hasil dari proses pemekaran keringat dan air mata kita punya orang tua, nenek moyang, nenek-nenek, tete dulu,
hari ini kita sekarang ada ini. Anak-anak tidak sadar bahwa seluruh proses itu menghasilkan anak-anak ini. Kakak-kakak, bupati, Gerard, semua ini bapak yang dorong mereka. Ketika saya di Jogja, Pak Bupati selesai SMA di Taruna Bakti Waena, dia datang. Dia tes, tidak bisa, dia mau pulang. Saya bilang, kalau kau sudah injak Jogja, kau tidak boleh pulang. Ijazah sarjana di tangan dulu baru kau pulang. Ya, yang tadi anak-anak cerita, itu bagian dari proses bagaimana confidence. Mengerti confidence? Kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri muncul karena proses pendidikan yang terjadi dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang diberikan oleh SAI kepada anak-anak, membuat you confidence. Ya, oh dulu kami di kampus tidak begini, sekarang sini kami begini. Berarti ada kepercayaan diri yang terbangun lewat proses seperti itu. Jadi anak-anak, yang Bapak mau bilang itu, ketika you ada di sini, pakai kesempatan. Ada banyak anak-anak di Pegunungan Bintang yang ingin sekali. Mereka punya keinginan tinggi sekali untuk mereka bisa dapat kesempatan untuk datang sekolah di sini atau juga datang sekolah di tempat-tempat lain, yang di Genius, yang di Bali, ataupun juga sekolah-sekolah lain yang tingkatannya sama seperti anak-anak. Terlalu banyak anak kita di Pegunungan Bintang. Mereka punya kerinduan untuk bisa dapat kesempatan seperti itu. Tapi ya, melalui proses-proses yang itu abang-abang kakak-kakak dong bikin, akhirnya Tuhan bilang, kamu ini sudah. Ya, dari refleksi iman anak-anak tidak sadar bahwa saya ini dipilih oleh Tuhan untuk mengikuti seluruh proses belajar mengajar di SAI. Kamu tidak sadar atau sadar? Ya. Jadi di seluruh proses ini Bapak cerita pengalaman Bapak ini, maksudnya supaya ini sebuah proses sampai dengan Pegunungan Bintang Kabupaten itu ada, sampai dengan anak-anak kamu ada ini. Ya. Dan anak-anak kamu ada ini, kamu akan melanjutkan Pegunungan Bintang ke depan. Yes. So you have to have your dream. Yeah. You have to have your dream. Anda harus punya mimpi. Buat sesuatu untuk Pegunungan Bintang 20 sampai 50 tahun ke depan. How you make your contribution for our regency. Bagaimana kontribusimu untuk kabupaten kita. Tadi anak-anak kadang bahasa Inggris bagus toh. Tadi sudah 1-2 kata begitu dulu. Ya. Hari ini anak-anak kayak di sini di wilayah Sentul Bogor ini, tetapi jiwamu, rohmu, pikiranmu ada di bukan hanya di Oksok, bukan hanya di Okpabe atau bukan hanya di Kawor, tidak.
ada di Pegunungan Bintang, ada di Papua. Dan bagaimana kontribusi dirimu untuk daerah itu, kabupaten itu, you sudah memberikan kontribusi untuk provinsimu dan juga untuk negara. Ya, mengerti? Ya, ini pikiran besar. Berikan kontribusi itu pikiran besar. Itu saya, that's a dream. Ya, tapi justru sedang mulai dari sini. Presentasi apa yang tadi sudah dibuat adalah sebuah proses yang justru memberikan kepercayaan diri tadi, kepercayaan diri, confidence tadi, untuk buat lebih. Karena itu sekolah itu jangan hanya asal-asal, bukan. You harus punya dream. I have a dream. Saya punya mimpi. Bagaimana mimpi saya bisa menjadi nyata? How the dream come true? Bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan? Di sini sudah tempatnya. Belajar baik, tekun. Waktu yang ada pakai baik, disiplin. Jangan banyak habiskan waktu untuk bercerita. Tidak. Seluruh program yang disiapkan oleh lembaga ini membutuhkan waktu, konsentrasi, disiplin. Itu baru bisa. Luar biasa, di sini itu praktek dan teori. Teori dan praktek. Ini luar biasa. Dulu bicara tentang matematika, anak tadi kan bicara matematika. Aduh, itu saya merasa aduh. Dulu saya di SD itu coba ada guru-guru yang ajar saya matematika kan. Saya bayangkan begitu. Anak-anak sudah paham tentang ini kalorinya sekian. Dan itu sudah hitung matematika. Oh ini pakai jenis tanah ini nanti akan tumbuh tanam ini tumbuh kan seperti ini. Ini sudah punya matematikanya itu sudah. Oh tanah ini subur. Bagaimana cara tanah itu subur? Sudah dihitung. Seperti itu. Yang namanya ilmu pasti itu dia tidak akan berubah. Jadi saya bilang sama Salmon, Pak Eng bilang gitu pendekatan akselerasi. Wah, ini istilah yang saya tidak mengerti. Akselerasi. Tapi pernah orang bilang ilmu Newton itu kan ilmu fisika. Bilang oh akselerasi. Saya ini orang sosial, dan saya tidak mengerti. Saya bilang Salmon, coba itu kamu hubungkan antara teori akselerasi dengan kita punya budaya. Coba. Dan tadi bicara budaya. Coba hubungkan. Saya bilang itu Salmon, kamu coba diskusi, teman-teman kamu ada diskusi. Hubungkan akselerasi, pendekatan akselerasi itu dengan budaya kita. Di dalam budaya kita itu ada. Tetapi kan kita tidak tahu. Karena ilmu ini kita belum paham. Matematika saja itu belum, apalagi fisika dan biologi. Saya tidak tahu itu barang-barang itu. Saya hanya tahu saja sudah saya pergi sekolah. Seperti yang tadi saya cerita. Tapi kalau anak-anak dari SAI sudah arahkan untuk mulai memahami ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu yang pasti, tidak akan berubah. Tanah itu dia tidak akan berubah. Ya toh? Tanah dia tidak akan berubah. Kita olah bagaimanapun dia tetap tanah.
Hanya kadar tanah itu seperti apa, yaitu hitung. Ketika kita olah ini, dia akan menghasilkan seperti apa, yaitu. Kita bawa satu segumpal tanah dalam gerobak, kita bawa ini, nanti menghasilkan apa, itu hitung. Itu matematika, fisika, biologi ada di situ. Begitupun manusia. Saya bilang ini, anatomi tubuh manusia ini tidak akan berubah. Ya, anatomi tubuh manusia ini tidak akan berubah. Jadi kalau guru dia mengajar tentang anatomi tubuh manusia ini setiap hari, oh anak itu mereka akan pintar. Tinggal sistem yang masuk di dalam tubuh manusia itu yang, oh sistem yang ini. Kenapa darah mengalir begini? Kenapa kita bernafas? Itu sistem. Tapi yang barang yang mati, anatomi ini itu sama. Tidak ada yang tak orang Eropa, orang Afrika, orang Asia, orang Yahudi, orang Papua, sama anatomi tubuh manusia ini sama. Itu eksak, tidak ada berubah, sama. Sistem juga sama, kita bernafas, darah juga sama, dan mengalir. Semua anatomi di dalam ini semua sama. Jadi kalau itu betul-betul diajarkan, ya kita ini bisa jadi dokter semua. Iya. Hanya itu tadi anak-anak harus serius, disiplin, tekun belajar. Itu baru bisa. Jadi sekali lagi ini Bapak sudah bicara banyak. Hanya mau berikan pesan seperti itu. Jangan pernah salah pakai kesempatan ini. Ya, jangan salah pakai kesempatan ini. Anak-anak laki-laki, kamu perhatikan perempuan. Kamu jaga mereka. Ya, kamu jaga mereka. Mereka itu masa depan Pegunungan Bintang. Tidak hanya laki-laki saja. Yang melahirkan anak-anak generasi Pegunungan Bintang ke depan itu perempuan. Mereka yang punya kandungan. Laki-laki tidak ada kandungan, toh. Ya. Laki-laki tidak punya kandungan. Yang punya kandungan itu perempuan. Mereka itu punya kandungan. Mereka yang punya, ya Tuhan kasih kandungan sama mereka. Kalau mereka punya otak bagus, mereka punya seluruh sistem reproduksinya bagus, mereka punya wawasan tentang bagaimana melahirkan, bagaimana menyusui, bagaimana membesarkan anak bagus, mereka akan dapat melahirkan anak-anak Pegunungan Bintang yang bagus, baik dari segi otaknya, jiwanya, maupun juga dari segi karakternya. Karena hari ini di sini dibentuk karakter. Ya, bagaimana menjadi seorang pribadi manusia yang seutuhnya, orang yang berilmu, tapi juga orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang berilmu, dia memiliki karakter. Karena itu satu kesatuan. Tidak hanya otak saja, tetapi juga dia punya hati. Di hati ini Tuhan berada. Di dalam hati ini Tuhan berada. Kalau kasih rusak anak perempuan, berarti sudah kasih rusak mereka masa depan. Kalau mau betul serius untuk mau hidup berkeluarga dengan mereka, dengan perempuan itu, ya serius. Dan jujur beritahukan kepada Pak yang saya sedang adakan hubungan dengan perempuan ini. Nanti berurusan dengan pemerintah daerah. Itu yang saya bilang, jaga mereka, anak-anak, jaga mereka. Mungkin bapak-bapak yang sebelumnya yang datang berikan pikiran, saran, motivasi,
pernah sampaikan, saya juga sampaikan hal yang sama. Ini penting, ini penting. Kita punya anak perempuan itu jarang sekali mereka sampai di perguruan tinggi dengan nilai yang bagus. Dengan nilai yang bagus, dengan prestasi, tidak hanya prestasi studi, tapi juga prestasi di dalam organisasi. Baik di sekolah maupun juga di gereja, lingkungan gereja, dan juga lingkungan masyarakat. Dia memproseskan diri menjadi perempuan yang berprestasi. Seperti itu. Jadi jaga baik. Anak laki-laki, kamu dengar baik. Ini itu anak sudah apa? Senyum-senyum dong. Ya, kamu harus sadar yang itu. Tidak ada orang tua yang akan datang bilang, Bapak ini punya anak perempuan yang patah di mata sini. Ya, mereka ada sekolah di SMA Santo Ignatius di Singkawang, di Kalimantan Barat. Karena sebagai bapak yang punya anak-anak perempuan, itu yang bapak ingatkan, supaya kaitan apa? Jaga diri. Jaga diri itu berarti bahwa tidak hanya dengan menjaga dirimu, you sudah menyelamatkan masa depan dunia bintang. Tidak tahu, Tuhan punya rencana untuk kalian. Suatu saat Tuhan panggil di antara kalian menjadi bupati kah? Menjadi seorang ilmuwan kah? Seorang dokter kah? Kita tidak tahu. Atau mungkin seorang pilot. Seorang pilot dari antara kalian ini bawa pesawat, oh ini sudah saya punya daerah di bintang. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Rencangan Tuhan pada diri setiap orang. Jadi yang seperti Bapak bicara ini hanya mengingatkan saja sebagai orang tua, supaya jaga diri baik, supaya suatu saat menjadi perempuan yang berguna bagi banyak orang. Kebanggaan diri, kebanggaan keluarga, kebanggaan daerah, kebanggaan gereja, dan kebanggaan banyak orang. Karena itu tadi kontribusimu pada semua komponen itu. Kontribusi pada dirimu, keluargamu, lingkungan gerejamu, lingkungan kampungmu, dan juga lingkungan daerah. Secara luas kabupaten. Ada di sini tuh memang bilang saya dari kampung ini, ya. Tetapi anak-anak dikirim dari ke sini nih karena ada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan kau punya tugas itu belajar. Jangan dengar-dengar itu isu-isu, oh nanti Pemda akan begini, begini. Tidak. Sebagai orang tua, mereka punya tanggung jawab. Mereka dalam arti Pemda. Pemda punya tanggung jawab. Urusan anak-anak itu kamu sekolah. Urusan yang berkaitan dengan di luar manajemen organisasi itu lain punya urusan. Jadi ketika kamu punya ada orang dengar oh begini isu-isu, jangan dengar itu. Tugasmu itu belajar. Yuk injak kakimu di tanah ini, taruh pantatmu di meja kursi, dan matamu ke buku, matamu ke apa yang bisa dibuat masuk. You input segala informasi pengetahuan ke dalam dirimu demi masa depan. Itu yang lebih penting. Jangan terpengaruh dengan isu-isu dari kampung, orang tua. Oh nanti begini-begini, tidak. Itu urusannya Pak. Pak dengan itu Pemda dong punya. Karena mereka punya tanggung jawab, Pemda punya tanggung jawab, maka mereka kirim anak-anak ke sini. Jadi sekali lagi ini Bapak ingatkan ya. Bapak ingatkan. Kamu punya tanggung jawab itu duduk belajar. Keluar praktek, datang belajar. Menganalisa, oh seperti ini yang terjadi. Luar biasa anak-anak. Datang presentasikan seperti ini.
ini macam saya bangga sekali. Ya, luar biasa. Sampai anak-anak sudah mau bikin tulisan itu. Ini satu prestasi luar biasa. Ini adik-adik yang masih SMA. Saya waktu SMA saya belum bisa menulis. Belum bisa. Tapi anak-anak dibimbing, dituntun oleh guru-guru yang luar biasa dengan penuh kesabaran, karena memang anak-anak datang dari latar belakang yang sangat-sangat jauh sekali berbeda dengan karakter manusianya, dengan segala macam kekurangan, tetapi guru-guru dengan penuh kesabaran mereka membimbing, mereka mengajar, mereka menuntun. Anak-anak harus hormati, menghargai waktu yang dikorbankan, disiapkan oleh guru-guru. Di saat pertama itu pikir gampang, itu gampang. Kalau di kampung itu mau marah-marah kamu kakak sebagai guru itu terserah. Tapi di sini ini guru-guru ini mereka dari latar belakang berbeda, sangat lain sekali. Tapi mereka berusaha untuk menyesuaikan. Coba anak yang datang dari kampung, dengan tingkat pemahaman matematika yang sangat-sangat di bawah, dibimbing oleh Bapak Guru ini. Pertama itu dan mereka mengalami kesulitan karena matematika sebagai ilmu dasar paling tidak itu yang standar itu sudah diketahui oleh anak-anak. Tapi ini belum. Terpaksa yang sebenarnya itu bisa mereka langsung lanjut. Tetapi karena belum bisa, harus kembali ke SD kelas 3 punya pelajaran matematika. Coba. Itu bagaimana guru-guru mereka menyiapkan waktu mereka itu. Sebenarnya mereka guru-guru bisa langsung loncat, oh ini kelas 1 SMP punya. Tetapi karena belum bisa, maka terpaksa turun mengajar anak-anak matematika di kelas 3 atau kelas 2 SD. Itu jauh sekali berbeda antara kita di Pegunungan Bintang dengan bapak guru yang sedang mengajar, yang sedang menuntun. Jadi ketika anak-anak maju presentasikan seperti ini, itu tadi kan ada perbandingan-perbandingan. Ya itu sudah. Kita punya keadaan seperti itu. Karena itu pemerintah daerah mencari program-program yang kemungkinan bisa merangsangkan anak-anak untuk bisa cepat berkembang, bisa cepat maju. Seperti itu. Karena itu yang tadi saya bilang, kamu punya tugas itu belajar. Itu kata yang gampang kita bisa ucapkan. Belajar, disiplin, itu kata yang gampang kita ucapkan. Tetapi itu susah untuk kita bisa terapkan seperti yang kita harapkan. Karena keinginan banyak yang datang mengganggu. Itu biasanya begitu. Ya, itu saya pikir begitu dulu. Banyak yang saya sudah sampaikan, nanti anak-anak lupa. Saya pikir begitu dulu ya, baik.